Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eka. Boleh unmute atau dijawab di kolom chat juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke, kita mulai aja ya, nanti biar teman-teman bisa rekaman. Kalau misal memang nggak bisa join malam hari ini, karena cuman 4 orang sih sebenarnya, semi private gitu. Sebentar, nah biar kelihatan nanti yang join. Oke, bismillah, aku mulai. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat waktu, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa join nih di malam hari ini ya. Walau mungkin awal ini kita berdua aja gitu. Semoga apa yang kita lakukan bisa Allah nilai pahala, Allah nilai kebaikan gitu, serta syukur juga kita diberikan nikmat yang paling nikmat dari segala nikmat, apalagi kalau bukan nikmat iman dan Islam. Makanya malam hari ini kita belajar bukan konten ya, editing video atau produksi video, tapi yang insya Allah kita akan belajar yang sesuai syariat Islamnya juga gitu. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui, kita belajar skill baru tapi juga belajar tentang syariat Islam yang sebenarnya dalam dunia konten seperti apa gitu, dalam dunia editing video ya, produksi video seperti apa. Mungkin gitu, kita ke next dulu. Oke, sebelum kita chit-chatan aku mau bahas dulu ya buat Kak Eka dan teman-teman nanti yang nonton di Zoom, di YouTube ya. Sebelumnya tujuan tentang kelas ini dulu, sebelum kita lanjut tujuan dan juga materi. Tapi sebelumnya ya teman-teman, izinkan aku untuk gak on cam karena ya supaya jaringannya lebih ini ya, lebih enak, supaya lancar untuk share screen-nya. Dan FYI aku juga bercadar, jadi kalaupun on cam juga nggak kelihatan gitu ya. Jadi ya untuk kelas-kelas kita seperti ini gitu, baik dari awal, bener-bener awal banget kita merintis Muslimah WFH yang dulu namanya masih Golden Creative, kita kalau misal Zoom meeting seperti ini dan lebih aktif di kolom chat gitu. Lebih aktif di kolom chat, tapi untuk teman-teman boleh juga on mic gitu. Boleh banget buat on mic. Yang pengen on cam juga boleh gitu. Itu ternyamannya teman-teman aja gitu. Oke, tujuan dan materi. Tujuannya menanamkan niat dan memahami arah karya sesuai syariat. Ini tujuan untuk pertemuan pertama ya. Jadi masih di ranah yang belum terlalu teknis ya, walaupun nanti akan ada tugas yang agak teknis gitu. Nah, materinya, niat dan adab muslimah berkarya di dunia digital. Kemudian mengenali audiens dan tren konten yang berkembang ya. Kemudian kekuatan storytelling seperti apa gitu. Prinsip syar'i dalam konten video, bisa tanpa musik, aurat, dan tabaruj. Nah, jadi gak boleh tabaruj ya maksudnya. Jadi harus memperhatikan backsoundnya, kemudian aurat-aurat yang ada di dalam video kita, kemudian apakah tabaruj atau enggak, seperti itu. Dan mungkin kayak gambar-gambar yang bernyawa itu nanti kita akan singgung sedikit gitu. Jadi pertemuan awal emang lebih kayak kajian ya. Mungkin kalau orang yang awam gitu menganggapnya ini kajian, tapi emang prinsip dasar kita pun membentuk Muslimah WFH juga dari kata muslimah yang berarti muslim perempuan gitu. Jadi harus sesuai syariat Islam juga. Mungkin itu, kita masuk ke chit-chatan kita berdua. Sebentar. Oke, Kak Eka. Kita tak kenal maka tak apa. Kak Eka boleh on mic atau chat boleh. Tak kenal maka tak tuntuang. Halo, halo. Kak Eka, masih ada Kak Eka di sini? Tak kenal maka tak dapat ilmu, Kak. Betul gitu. Tak kenal maka tak dapat ilmu. Jadi harus kenalan dulu supaya dapat ilmu. Tak kenal maka
ta'aruf gitu, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi harus kenalan dulu pertama, karena memang ya tadi kita semi private ya, jadinya pengenku sih kenal semuanya dari empat member yang ada, nanti kenalan sama yang lain juga. Tapi semoga teman-teman yang lain bisa ketemu di next pertemuan, jadi bisa live gitu bareng. Sebentar, aku udah rekam ya, udah. Yang pertama, siapa kamu? Tell about yourself. Mungkin dari aku, nanti boleh gantian Kak Eka ya. Jadi aku dulu nih, siapa kamu? Oh, di sini belum ada tulisan ukti kontennya. Sebentar, aku tampilin tulisan ukti konten. Bentar. Ya, aku adalah ukti konten. Kalau misalnya ada di TikTok, Kak Eka kalau boleh tahu kenal aku dari kenal dapat kelas ini dari mana? Soalnya ada yang ngisi dari TikToknya ukti konten. Oke, bentar nggak kebaca. Dari IG Kak. Oke, IG ya, berarti bukan dari TikTok. Iya, soalnya ada yang ngisinya dari kenalnya dari konten di TikTok gitu. Ya, aku adalah ukti konten. Punya pengalaman sebagai konten kreator, bukan konten kreator pribadi ya. Kalau pribadi mah mau baru aja mulai gitu. Cuman emang isinya tentang konten-konten di balik layar tuh seperti apa kayak gitu. Jadi udah sekitar 2 tahunan itu bergerak di bidang konten kreator perusahaan fashion syar'i. Jadi sempat di Zauhara, di Shema Indonesia, kemudian juga Ahwat gitu. Jadi emang bergelut di bidang editing video gitu, bikin konten, bikin caption dan sebagainya. Lebih ke sosial media ya. Walaupun aku belum pernah sih dapat kerjaan yang harus target view sekian kayak gitu, belum pernah. Jadi cuman yang penting bikin video cuman gitu. Jadi video yang berkualitas dari proses sampai juga apa namanya, sampai juga upload gitu. Oh iya, kan siapa namamu? Nama belum ya? Ukti konten alias nama aku sebenarnya Nurin, boleh dipanggil Nurin, boleh dipanggil Intan gitu. Jadi sebebasnya teman-teman mau manggil siapa, boleh Kak Nurin, boleh Kak Intan. Aku apa ya? Oh, dari asal ya. Asal Jambi. Tapi keturunan Jawa, keturunan Klaten, orang tua Klaten. Kemudian kuliah di Jogja, terus sempet kerja di Tangerang gitu. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan mungkin dari Kak Eka? Boleh sebelum lanjut Kak Eka yang perkenalan. Sudah Kak? Oke, sekarang gantian Kak Eka boleh on mic atau mau chat aja? Boleh, silakan perkenalkan dirimu. Oke, chat aja, gak apa-apa. Aku tunggu ya. Boleh dari nama, domisili, pekerjaan sekarang ya. Pekerjaan sekarang, kesibukan sekarang. Umur juga boleh. Oke, sambil menunggu Kak Eka mengetik gitu ya. Aku coba jelasin juga yang kedua deh, mau apa ya setelah ikut kelas. Kan aku kan nggak ikut kelas. Ini pertanyaan buat peserta ya. Mau apa setelah ikut kelas ini? Setelah ikut kelas ini aku mau ikut kelas lagi. Iya sih, kita nggak ada waktu, nggak ada kata habis untuk belajar. Sampai sekarang pun aku masih ikut kelas-kelas juga gitu. Walaupun mungkin bukan editing video, tapi kelas-kelas yang lain itu masih sampai sekarang masih ikut gitu. Jadi teman-teman pun yang lain juga mungkin teman-teman ahli di bidang yang lain dan sekarang lagi belajar di sini. Bisa jadi aku mau belajar hal baru nih dari teman-teman yang ada di sini gitu. Bisa jadi. Jadi nggak ada kata selesai untuk belajar, nggak ada kata udah untuk belajar, nggak ada alasan untuk nggak belajar gitu. Halo Kak, saya Eka, domisili Solo, Insya Allah, Solo Raya, oke. Kesibukannya jadi terapis salon dan ingin menambah skill untuk sampingan Insya Allah, berniat jadi konten kreator muslimah dari rumah Masya Allah. Ya ini tujuan kita bersama ya, muslimah WFH, jadi kita berkumpul untuk bercita-cita, memiliki cita-cita yang sama ya Allah, cita-cita kita benar-benar Insya Allah mulia ya, menjadi ibu rumah tangga, menjadi anak yang berbakti sama orang tua, birrul walidain gitu ya, menjadi rumah bagi suami gitu ya, Masya Allah. Jadi emang
siapa sih yang nggak mau gitu kan merealisasikan cita-cita itu. Salah satunya adalah dengan belajar hal-hal baru, skill-skill baru yang insya Allah semoga bisa menjadi ikhtiar kita ya, bekal untuk bisa kerja dari rumah. Mungkin sembari Kak Eka ketik yang kedua, mau apa setelah ikut kelas ini. Nah, apa nih tujuannya, apa nih setelah ikut kelas? Mau jadi konten kreator kah, mau jadi maksudnya dalam bidang WFH ya, mau jadi apa, mau mau ngonten sendiri kah, atau mau apply di perusahaan, atau mau magang dulu mungkin. Nah itu boleh, tujuannya apa nih setelah kelas ini. Kan ada 6 pertemuan nih, pokoknya 6 pertemuan ini aku pengen teman-teman langsung praktek gitu. Jadi aku pengen teman-teman langsung, oh aku udah punya target lah, nanti kalau belum ya mungkin gitu, mungkin pengen ini Kak gitu. Jadi lebih ke masih ada ragu-ragunya, it's okay. Yang penting kita ada udah memikirkan, otak kita udah jalan dikit gitu. Jadi nggak apa-apa. Mau apa setelah ikut kelas ini? Jadi 6 pertemuan ini mau apa? Mau buat konten tentang salon Kak. Kebetulan salon pertama kerja khusus muslimah. Masya Allah, iya ini bisa banget. Ya dan alhamdulillahnya ya Kak Eka, aku juga konten kreator. Maksudnya di bidangnya tuh brand juga gitu, bukan yang pribadi. Pribadi masih nyoba banget gitu, masih newbie aku juga ilmunya kalau misal di konten-konten pribadi ini. Tapi kalau konten perusahaan alhamdulillah udah sering banget gitu. Jadi kita coba kulik ya, tujuan dari kelas ini berarti satu nih, ada satu suara dari Kak Eka adalah untuk konten di tempat kerja gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa juga disampaikan, nanti japri ke aku juga boleh, japri ke admin ya, nanti ke aku. Nah itu bisa, nanti tujuannya ini biar nanti waktu di jalan diriku bisa apa ya, menyelipkan informasi-informasi tentang hal yang teman-teman butuhkan gitu. Jadi nggak yang kurang tepat sasaran. Jadi aku pengen yang tepat sasaran, yang benar-benar teman-teman butuhkan gitu. Kita lanjut. Nah, udah tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak aruf ya. Nah, lanjut di niat dan adab. Oke, kita belajar tentang wait. Niat dan adab. Pertama, niatkan semua yang kita lakukan untuk ibadah. Buktikan kalau kita itu muslimah yang punya prinsip dan pendiriannya teguh. Katakan tidak untuk project-project yang Allah nggak suka. Jaga aurat sendiri atau orang lain. Hindari tabaruj dengan jangan menggunakan musik atau visual makhluk bernyawa. Jujur, amanah, dan profesional. Jadi ini adalah niat-niat dan juga adab-adab, dan ada yang agak blur ya. Coba aku pakai yang ini deh, share screen-nya aja. Wait. Oke, kalau ini aman. Bentar. Chatnya. Oke, aman ya, yang ini aman ya. Tapi teks ini ku hilang. Sebentar. Wait ya. Oke, sebentar. Gak bisa deh kayaknya. Discord. Gak bisa nyantumin chat. Yaudah deh, gak apa-apa. Oke, lanjut aja, lanjut. Oke. Masih di sini ya, masih di sini. Niatkan, oh ya tadi niat kita ya, kita hidup untuk apa sih gitu kan. Kita hidup ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan dalam kehidupan ya. Satu, kita dari mana, terus uh, untuk apa, mau kemana gitu kan. Nah dalam bikin konten kreator ini pun juga yang poin kedua berarti ya, kenapa sih gitu kita harus bikin konten, kenapa sih kita harus bikin yang sesuai syariat Islam, kenapa sih kayak gitu-gitu. Dan jawabannya ya ada di Al-Quran ya mungkin, ya mungkin emang iya gitu ya. Kalau kita melakukan segala kehidupan ini untuk apa, Allah ciptakan kita untuk apa, untuk ibadah. Jadinya
niatkan juga kalau misal bikin konten juga untuk ibadah gitu kan, untuk menebar manfaat untuk orang lain. Kalau misal nih kayak Kak Eka berarti kan konten tentang salon, berarti kan informasi-informasi tentang kecantikan kayak gitu-gitu untuk para muslimah-muslimah. Gimana sih biar nggak bau badan gitu. Misalkan untuk relate banget nih, banyak orang yang katanya muslimah itu kalau misal pakai syari-syari kayak gitu cepet bau badan kayak gitu-gitu. Nah, kita jawab nih, gimana tips-tipsnya biar kita tetap syar'i tapi nggak bau badan. Nah, kayak gitu-gitu itu bisa dipakai, kayak yang kayak gitu itu kan bisa memberikan manfaat untuk orang lain, dibaca, di share, bahkan bisa bermanfaatnya itu lebih luas. Pahalanya untuk siapa? Yang bikin gitu ya, yang bikin yang bisa, walau mungkin orang yang share bisa dapat pahala, tapi kita yang bikin lebih dapat banyak juga kayak gitu kan. Nah, buktikan kalau muslimah itu punya prinsip, kita harus punya prinsip. Kalau memang ada project-project, kalau misal aku ini ya, mungkin dari kasus-kasus teman-teman aku yang juga sesama konten-konten gitu, konten kreator gitu, dari mereka tuh ada yang menerima job ataupun project yang dari perusahaan yang umum gitu, yang mungkin masih ada tampil aurat, atau mungkin di hari-hari raya yang kita nggak boleh ucapkan, itu kita mau nggak mau harus ikut ngucapin karena kan kita anak konten kayak gitu-gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu lebih baik kita hindari. Kalau misal bisa, kita cari yang benar-benar perusahaan yang syar'i, yang khusus muslimah. Kalau bisa pekerja-pekerjanya muslimah friendly gitu ya, bisa memahami kita sebagai muslimah. Kayak misal aurat itu harus dijaga, karena ada tempat kerja yang mungkin laki-lakinya pada nggak paham kalau misal perempuan punya aurat yang harus dijaga gitu, punya batasan yang harus dijaga. Mungkin ada yang kayak gitu. Nah, kalau misal itu tidak terjaga, lebih baik kita hindari dan beralih ke perusahaan-perusahaan yang syar'i gitu. Dan banyak banget, apalagi di Indonesia banyak banget kok gitu. Jadi susah, iya susah gitu, susah tapi gampang, akan menjadi sangat gampang, malah teman-teman ya, sangat gampang dapat kerjaan itu kalau kita punya skill. Kalau kita tuh malah bakal dicari, bukan kita mencari gitu loh. Jadi kalau kita punya skill, orang bakal lebih percaya ke kita. Makanya intinya itu apa biar mudah dapat kerja? Belajar. Biar skillnya nambah terus, apapun dipelajarin, jangan cuma satu skill, jangan cuma ngandalin skill satu aja, jadi semua dipelajarin gitu. Jadinya itu adalah modal kita, ya, modal secara skill supaya dapat pekerjaan gitu. Jadi emang harus banyak belajar. Oh ya, tadi itu ada yang nge-DM apa ngechat deh, ada yang ngechat, Kak, kemarin tuh aku ikut kelas 999.000, tapi habis kelas tuh aku nggak tahu apa-apa, nggak paham dan nggak ngerti mau ngapain gitu. Tapi kalau di kelas ini kan murah ya, di musim WFH kan lagi banyak ini ya promo ya, jadi murah-murah gitu kan, ini murah ya, jadi mau coba ikut ya. Terus aku kayak bingung, 99.000 tuh belum ada apa-apanya loh, maksudnya kita mau cari kerja yang gajinya berapa sih, 2 juta, 3 juta, banyak kan, maksudnya berjuta-juta kan, dengan ikhtiar yang 99.000 tuh belum apa-apanya. Ikut kelas muslimah WFH yang cuma 35.000, tolong, ini masih sangat-sangat sangat murah banget gitu, karena ilmu yang didapatkan sama pemateri bisa jadi kan bertahun-tahun didapatkan dan langsung di-share ke teman-teman yang lain, yang mungkin ilmunya didapatkan bertahun-tahun, teman-teman bisa dapetin cuma dalam seminggu gitu-gitu. Jadi bayar untuk sesuatu hal yang nanti bakal berharga di kemudian hari tuh bener-bener hal yang worth it kok gitu, bener-bener hal yang nggak bakal bikin rugi gitu. Jadinya jangan jangan ngeluh kalau misal setelah kelas kok aku belum belum tahu apa-apa ya, kayak yang ngechat itu kan, belum tahu apa-apa padahal udah bayar 99.000, ya emang belum apa-apa. 99.000 belum belum ada berapa persennya dari gaji berapa juta yang akan kita dapatkan di masa depan kan gitu. Jadi 99.000 masih kecil gitu teman-teman. Jadi mindsetnya harus diubah gitu, mindsetnya harus bener-bener kalau pengen digaji gede ya kita harus effortnya gede dong gitu, kita harus belajarnya lebih gede juga. Ikut kelas, kalau mau ikut kelas ya ikut kelas yang gede. Kalau mau otodidak nih, mau baca mau nonton aja di YouTube, ya berarti effortnya untuk nonton YouTube-nya juga harus gede kayak gitu-gitu. Ini ya kita lagi bahas niat sama adab tapi kemana-mana, oke lah. Nah, lanjut, jaga aurat sendiri orang lain ini perlu kita perhatikan ya. Kalau misal di editing video, terutama editing video ini Kak Eka dan teman-teman yang nonton nanti, ada aurat-aurat orang lain yang harus kita perhatikan. Jadi nggak cuman kita editing, udahlah aurat ini udah kayak gitu. Aku sempat dapat klien dari Jaksel. Beliau itu ini apa namanya, punya bisnis jahit dan kursus jahit gitu. Ada
peserta beliau itu nggak pakai handshock. Nah, itu aku tegur. Kalau misal nanti mau bikin video, kalau bisa pesertanya juga aurat tangannya tertutupi atau nggak pakai kaos kaki, aurat tangannya tertutupi dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus bisa komunikatifnya juga, komunikatif ke klien kita. Ada adab-adab dan apa ya, fikih-fikih yang harus kita perhatikan dalam dunia editing video, karena dosanya juga bisa ke kita juga gitu. Walaupun yang bersangkutan nggak paham, tapi kita yang edit kan bisa kena juga kayak gitu. Tabarut juga seperti itu. Musik nah ini buat yang fikih-fikihnya yang sama ya, bagi yang meyakini musik haram gitu ya, itu ya kita harus ikhtiarkan untuk menjauhi musik kayak gitu. Dan visual makhluk yang bernyawa, jadi kalau bisa yang mungkin setengah badan atau lehernya dipotong atau faceless, mukanya faceless gitu ya, nggak ada muka polosan kayak gitu, itu bisa diakalin, nanti kita bahas sih. Jujur, amanah, dan profesional, ini mah perempuan, ini mah muslim banget. Muslim itu harus jujur, muslim itu harus amanah dan profesional. Profesional berarti loyal kayak gitu-gitu. Nah, ini sifat-sifat seorang muslim ya. Pernah dengar kajian siapa ya, Ustadz Khalid apa kalau nggak salah, beliau tuh bilang ada pebisnis, beliau mungkin non muslim ya, tapi mewajibkan karyawan yang muslim itu untuk sholat, karena dengan sholat bisa menjaga menjaga apa ya, menjaga karena dengan sholat itu bisa menjaga kepribadian orang. Jadi dia lebih bisa amanah, jujur gitu, profesinya lebih lebih tertata ternyata. Dan itu beliau buktikan sendiri gitu. Daripada karyawan yang nggak sholat, yang mungkin malah malas-malasan kerjanya, yang mungkin kurang terstruktur kerjanya. Jadi ya mungkin salah satu ikhtiarnya adalah dengan kita memperhatikan ya karyawan kita itu sholatnya gimana gitu, ibadahnya gimana kayak gitu, hubungannya dengan Allah kayak gimana, dengan Tuhannya seperti apa kayak gitu, itu juga diperhatikan. Jadi dalam dunia kerja kita juga seperti itu, walaupun di rumah masing-masing ya. Lanjut. Prinsipnya ini udah dibahas sih tadi ya. Kalau misal musik, karena kita ambilnya musik hukum itu haram, solusinya adalah dengan suara alam, efek ringan, atau instrumen tanpa alat musik. Ini solusi. Kemudian aurat tabaruj. Nah, ini juga hindari, itu udah tak jelasin. Lanjut, gambar makhluk juga udah dijelasin. Solusinya adalah dengan bentuk siluet, icon, terpotong atau faceless ya, tadi udah dijelasin. Nah, mungkin sebelum itu aku mau nanya deh secara pribadi ke Kak Eka. Kak Eka ambil hukum yang musik itu haram atau enggak? Kita saling ini aja ya secara dewasa, maksudnya aku haram, aku nggak mau ikut kelas ini ya, nggak gitu. Kita ambil ilmu yang memang kita selaras aja. Aku mau tanya ke Kak Eka, apakah Kak Eka ambil hukum musik itu haram atau eh, percaya tapi belum bisa ninggalkan, atau enggak Kak, saya ikut ulama yang makruh kayak gitu, atau bahkan halal kayak gitu. Boleh? Oke, sembari seperti itu. Belum sih, kayak belum jawab. Aku ikut yang makro Kak. Oke. Nah, oke, kalau gitu aku mau mengenalkan deh, karena ini kan brand atau influencer yang kamu tahu menerapkan prinsip ini ya, tentang hukum musik haram dan sebagainya. Karena ada yang berbeda nih di kita gitu kan. Eh, Kalau brand-brand, aku coba share screen lagi kali ya. Coba. Hmm, yang tempat aku kerja aja kali ya, yang mungkin bisa memberikan gambaran gitu buat teman-teman, kalau misal brand atau influencer yang punya prinsip nggak pakai musik ataupun makhluk hidup dan lain sebagainya, tapi bisa tetap kontennya tuh naik-naik. Nah, coba aku kasih gambaran dulu. Aku mau stop share dulu, cari di Instagram mereka. Wait, nggak ada browser sih. Oh, ini di browser. Oke, share screen browser. Tapi buat teman-teman yang mungkin nanti aku tetap bikin konten yang pakai musik dan sebagainya, ya itu aku berserah kepada teman-teman sendiri-sendiri ya. Tapi intinya aku mau berbagi ilmunya tentang bikin konten yang nggak pakai musik dan nggak ada nampak aurat, nggak tabaruj gitu-gitu. NR House deh, tempat kerjaku pertama, NR
House. Bukan tempat kerja pertama sih, lebih tepatnya ini bos pertamaku gitu. Karena dulu beliau punya bisnis banyak banget. Bisnisnya banyak banget. Jadi aku ikut berbagai bisnis beliau. Nah, ada Jubah Awat, ada apa namanya Little Salma gitu-gitu. Nah, sekarang beliau lagi fokus di NR House. Nah, ini konten-konten beliau yang bentar. Nah, konten-konten beliau yang viewsnya bisa sampai jutaan ini, 4 juta, 1 juta, 3 juta gitu. Banyak banget padahal nggak pakai musik, auratnya juga tertata, terjaga, sesuai syariat Islam juga ya. Tentang kehidupan keluarga beliau ya. Kehidupan keluarga beliau, di mana beliau itu WFH, kerja dari rumah sekeluarga. Salah satu inspirasiku juga sih untuk kayaknya enaknya sekeluarga cuman di rumah gitu, punya kolam renang sendiri, mau renang kapan aja bisa, punya me time, bukan cuman me time ya, family family time, quality family, gimana sih bahasa ininya. Nah itu tuh kayak bisa setiap hari gitu kan di rumah bareng-bareng, mau kemana aja berempat pakai mobil jalan-jalan gitulah. Nah, ini bisa jadi salah satu inspirasi ya, rujukan teman-teman kalau mau bikin konten di NR House, tempat kerja aku dulu, bosku dulu pertama ya. Kemudian ada banyak di bidang fashion syari, pernah kerja di Mai Zauhara, Mai Zauhara underscore. Nah, ini juga nggak pakai musik dan aurat insya Allah tertata, terjaga ya teman-teman. Jadi jangan jangan kayak menjadikan alasan, oh nggak, audionya nggak tren jadi nggak bisa naik. No no. Tetap kita tuh bisa bikin konten, tetap dapat penghasilan juga, tetap bisa kerja dari rumah. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah pekerjaan-pekerjaanku juga sama orang-orang yang punya prinsip yang sama kayak gitu. Jadi ada banyak kok, kita tinggal banyakin skill aja biar banyak yang merekrut kita gitu. Biar malah bukan kita yang mencari tapi banyak kita yang dicari, malah seperti itu gitu. Jadi kuncinya di kualitas kita harus lebih daripada kualitas teman-teman yang lain gitu. Karena gini teman-teman, faktanya ya, hari ini kemarin juga aku tuh oprek untuk ya apa namanya, mentor-mentor yang lain gitu, untuk di bidang-bidang yang lain di Muslimah WFH, dan yang apply itu banyak banget. Sampai bingung. Nah, kita pilih berarti yang paling cocok sama kita dong, dan yang paling bagus juga dong gitu. Nah, teman-teman coba bayangkan kalau misal teman-temannya apply. Teman-temannya apply, apakah teman-teman itu sudah memberikan yang terbaik di CV dan juga portofolionya, atau malah cuman sekilas lihat langsung dibales, terima kasih kak sudah mendaftar tapi ternyata belum cocok dan sebagainya gitu. Padahal belum baca yang full loh, belum baca semuanya, tapi ngerasa kayak udah ini awalan aja udah nggak cocok banget gitu, nggak, belum ada skill yang benar-benar masuk di kita kayak gitu-gitu. Itu kan berarti kan saingan dari skill itu yang penting. Sebenarnya bukan tentang kalian lulusan di mana ya teman-teman, bukan kalian IPK berapa. No, yang dipilih sama orang-orang pencari kerja itu adalah kualitas dari hasil karya teman-teman, skill-skill dari teman-teman, kemarin kerja di mana dan apa yang sudah didapatkan di tempat kerja yang sebelumnya. Nah, itu yang jadi poin penting. Nah, kalau misalnya teman-teman mau FH, mau kerja dari rumah atau di bidang konten ini ya, nah itu bisa nambah skill lagi kayak gitu. Oke, itu intermezzo. Intermezzo tapi banyak. Aku stop share dulu, pindah ke slide. Oke, sepertinya tadi ada yang join. Aku mau menyapa yang join dulu. Ada siapa ini? Kak siapa? Deti, betul. Boleh di kolom chat Kak dibalas. Atau mau on mic? Boleh on mic. Kak Deti. Kak Deti, kalau misal belum bisa on mic, boleh kalau di chat aja. Nanti boleh perkenalkan diri ya. Nih kayak misal punya Kak Eka tadi, aku copy paste deh. Aku copy paste buat dicontoh bareng-bareng. Nih kalau punya Kak Eka tadi, halo Kak, saya Eka, domisili di Solo, Solo Raya. Kesibukan jadi terapis, salon, dan ingin menambah skill untuk sampingan. Insya Allah akan berniat jadi konten kreator muslimah muslimah di rumah, dari rumah gitu. Nah, beliau lagi, kalau Kak Eka ya, Kak Eka ini lagi kerja di terapis gitu dan pengen bikin konten-konten tentang dunia terapis kayak gitu, terapis salon ya, terapis salon kayak gitu. Nah, kalau Kak Kak siapa tadi? Deti
ya. Kalau Kak Deti, ini boleh perkenalan juga ya di kolom komen. Nanti aku baca. Aku tagih. Oke, kita lanjut. Market. Oke, Kak Deti boleh ya diketik ya. Sembari kita tunggu, kita lanjut. Market, kenali audiens ya. Yang pertama ada kenali audiens. Memahami siapa targetmu, apa yang mereka butuhkan, dan gaya komunikasi yang mereka sukai. Nah, ini berarti kan kita harus udah punya dulu apa ya? Aku mau bikin apa ya? Kak Eka nih contohnya, Kak Eka terapis apa tadi? Terapis apa ya? Salon, terapi salon. Aku tuh sebenarnya kurang paham terapi salon itu apa ya? Terapis. Boleh dijelaskan sedikit? Oke, terapi salon. Misal terapi salon berarti siapa? Kenali audiens. Audiensnya muslimah otomatis ya, otomatis. Terus apa yang mereka butuhkan? Informasi-informasi apa yang mereka butuhkan? Kita harus pelajari itu. Benar-benar ya kayak message, oke, kayak message. Oke, oke. Mereka butuhkan dan gaya komunikasi yang mereka sukai. Nah, ini targetnya seperti apa? Kalau misal terapi salon itu biasanya tuh umur berapa? Kita harus bisa nge-range nih. Kita harus bisa nge-range umurnya sekitar 20-an tahun sampai 30-an bahkan 50-an tahun gitu ya. Kita harus bisa nge-range perempuan semuanya gitu kan. Terus apa nih? Yang mereka biasa hadepin itu seperti apa, kita harus kenali orang-orangnya, intinya kayak gitu, kenali audiensnya gitu. Jadi kita tahu kalau misal ternyata konten-konten sepertinya ya, ini masih sepertinya di orang-orang muslimah ini dan di umur-umur segini mereka tuh suka konten yang seperti ini. Nah, kita jadi tahu nih mau bikin konten apa karena melihat audiens kita. Jangan kalau misal nih audiens kita ibu-ibu, nah kita bikin konten itu malah yang ke bapak-bapakan kan, enggak. Audiens kita itu anak-anak muda, kita bikin konten yang serius-serius gitu, bikin mikir, padahal anak muda suka yang receh-receh gitu misal. Nah, yang seperti itu mungkin fungsi dari mengenali audiens. Oke, aku baca dulu ya dari Kak Deti. Bismillah, Masya Allah, saya Deti. Alhamdulillah saya untuk saat ini diamani mengajar anak-anak TK Al-Quran. Oke, Insya Allah. Tujuan Kak Deti untuk datang di sini nih setelah 6 pertemuan nanti mau ngapain? Biar aku nanti bisa kasih materi yang maksimal nih buat Kak Deti sama teman-teman yang lain. Tujuan untuk join di kelas ini setelah kelas selesai mau ngapain. Boleh ya diketik ya, aku lanjut. Lanjut ke yang nomor 2. Amati pola konsumsi konten. Ini tipe ya, perhatikan. Perhatikan platform yang digunakan, durasi tonton, dan format yang paling diminati. Nah, ini namanya riset konten nanti teman-teman. Kita bakal ketemu nanti di next slide. Yang tadi ini masih berkaitan sama yang awal sih, konsumennya seperti apa dan konten-konten yang mereka sukai itu akan seperti apa gitu ya, konten-kontennya seperti apa harus kita perhatikan, harus kita pelajari ya, harus kita analisis, pelajari mereka sukanya video reels kah atau sukanya slide-slide kah atau karosel gitu. Nah, itu bisa dipelajari. Dan kalau misal lagi merintis nih buat Kak Eka atau mungkin Kak Deti juga, kalau mau merintis awal itu nggak apa-apa viewsnya belum naik, tapi kita belajar dari views itu gitu. Kayak misal kita analisis, kayaknya reels lebih tinggi ya daripada carousel gitu, konten-konten yang nge-slide-slide kayak gitu. Sepertinya konten yang judulnya seperti ini lebih disukai daripada judulnya yang seperti ini gitu. Misal kemarin tuh aku pernah kerja di salah satu tempat kelas-kelas seperti ini juga, tapi bukan bahas tentang konten, tapi bahas tentang psikologi dan juga parenting. Nah, aku bikin konten tentang parenting. Yang paling naik, yang disukai sama ibu-ibu ternyata ya di sosial media itu adalah konten yang yang ini, perbandingan. Misal, ibu kanan sama kiri nih, aku bikin dua grid, kanan sama kiri. Parenting VOC ya, parenting VOC versus parenting gentle parenting kayak gitu. Jadi kita jelasin VOC itu yang realitanya masyarakat emak-emak Indonesia lakukan, itu yang VOC. Kemudian disebutin nih sifat-sifatnya.
ibu-ibu yang VOC itu seperti apa didik anaknya, kemudian gentle parenting itu seperti apa, yang mungkin kayak Nikita Willy lah itu bayangan kita. Nah itu ternyata yang naik seperti itu. Nah banyakin konten-konten yang perbandingan kayak gitu, kemudian bikin dampak anak kalau misal fatherless, kemudian dampak anak kemudian yang mendapatkan kasih sayang ayahnya secara penuh. Nah itu kan akan beda tuh. Nah perbandingan yang seperti itu ternyata naik lagi. Nah kita lanjutin bikin konten-konten yang perbandingan kayak gitu juga teman-teman. Kalau misal pertama-pertama trial error dulu, bikin konten-konten, bikin video-video yang mungkin berbagai angle, berbagai versi, berbagai apa ya, apa namanya, tipe editing kayak gitu. Dicoba aja semuanya, nanti setelah dicoba untuk beberapa postingan kita analisis, oh ternyata audiensku lebih suka yang ini, lebih suka yang ini, baru bisa. Jadi awal-awal trial error nggak apa-apa. Lanjut, 3. Ikuti tren dengan kesadaran. Gunakan tren untuk menarik perhatian tanpa kehilangan arah dan nilai brand. Ya, walaupun yang lagi naik mungkin hal-hal yang konyol, kita bisa ambil, tapi jangan sampai keluar dari syariat. Jangan velocity, misal waktu itu kan sempat viral tuh, velocity. Apakah kita bikin velocityan? Enggak, teman-teman. Kita bikin yang edukatif, tapi ada nyinggung velocity. Misal, penting gak sih velocity? Masa gitu sih contohnya. Apa ya? Em, oh gini, misalkan itu sempat naik sih di konten pribadi aku ya di TikTok, itu tentang velocity. Jadi teman-teman kita sebagai muslimah ya, ya intinya jangan ikut tren yang sedang terjadi sekarang, jangan ikutan velocityan yang mungkin bisa apa ya, menampilkan hal-hal yang centil dari diri kita, padahal kecentilan kita cuma milik suami kita ya gitu. Hal-hal yang centil yang bisa dinikmatin sama jutaan mata di dunia gitu, padahal yang layak untuk melihat itu adalah suami kita, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi itu ternyata bisa menyentuh teman-teman, dan yang ngerasa relate bakal nge-share, iya lo ini lihat deh VT ini, kita nggak boleh velocityan kayak gitu. Nah tetap bisa ikut tren ya, ikut nimbrung sama apa yang terjadi sekarang, tapi kita alihkan itu sebagai jalan dakwah kita malahan kayak gitu, sebagai jalan hal yang positif lah kayak gitu, kita bisa ambil. Ntar aku mau lihat chat. Tujuannya pengen tahu dan perdalam ilmu tentang konten. Oke, cara ngedit dan banyak lagi. Oke, nanti cara-cara ngedit kita akan di pertengahan akhir mungkin ya. Kalau di awal-awal kita di, apalagi awal pertama ini kita masih basicnya dulu, riset dan juga mindset. Riset dan juga mindset, ya betul, mindset dan juga praproduksi, apa yang harus kita ketahui sebelum kita memproduksi suatu konten atau suatu video gitu. Lanjut, evaluasi dan adaptasi. Udah jam segini. Analisis data insight, ambil yang efektif dan terus sesuai strategi konten. Nah ini lebih ke kita, iya tadi yang aku bilang, kita lihat kontennya orang, kita lihat mereka sukanya seperti apa, kita evaluasi, kita analisis, kemudian kita adaptasi dari versi kita gitu ya, intinya seperti itu. Kita lanjut. Nah, free tips, ini tips untuk teman-teman misal mau ngeriset. Ada beberapa platform yang biasa aku pakai ya. Ada TikTok, ada Instagram, ada Pinterest. Nah, kalau TikTok ini otomatis kita cari yang viewsnya naik ya. Riset konten di TikTok bisa dengan cara ke pencarian. Nah, ini bisa di screenshot mungkin teman-teman. Ke pencarian, ketik creator search insight. Nah, di situ teman-teman masuk aja, pilih, dan yang cari view, bukan, cari yang terbanyak pencarian. Karena gini, kalau sistemnya di TikTok kita mencari, dia bakal apa ya, kalau misal ada di kolom komentar itu tulisannya bakal jadi biru. Nah kalau biru itu berarti tandanya banyak banget dicari orang kayak gitu kan. Nah itu kita harus cari keyword, keyword ya, keyword atau kata kunci yang sekiranya bakal banyak orang cari, sehingga kalau orang mencari itu video kita bisa muncul di pencarian mereka. Nah itu untuk TikTok ya. Ingat-ingat di pencarian kemudian ketik creator search insight, masuk dan pilih yang banyak, karena dia itu bakal ada ini ya, banyak banyak pencarian, ada yang nyarinya berapa ribu orang gitu tuh, ada datanya di situ, teman-teman bisa dikepoin nanti setelah kelas. Kemudian
Kedua, penggunaan Instagram. Kalau Instagram belum ada sistem yang kayak TikTok. Jadi masih pakai cara manual, gunakan kolom pencarian, search bar, kemudian ketik kata kunci sesuai needs kita, editing video kah, freelance kah, atau muslimah WFH kah, atau content creator kah. Nah, di situ baru kita bisa lihat hasil dari tab Reels tadi, format, gaya editing, dan captionnya seperti apa kita bisa pelajarin, dan pastikan viewersnya itu yang tinggi. Viewers yang tinggi dan kenapa dia bisa tinggi. Nah, itu tadi yang pakai cara dengan cara apa tadi? Analisis ya. Nah, ini analisisnya dengan memperhatikan format, gaya editing, dan caption yang muncul gitu. Nah, yang terakhir ini Pinterest. Kalau Pinterest ini bukan untuk mencari viewers, bukan untuk menaikkan engagement teman-teman. Tapi Pinterest digunakan untuk mencari inspirasi visual yang ini salah nih tulisannya nih, profesional dan estetik ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing kalau misal udah terbiasa dengan dunia perkontenan atau dunia kreatif ya. Bahkan nggak cuma dunia kreatif ya, apapun itu cari di Pinterest tuh ada aja nemu gitu, bagus-bagus gitu kan. Ini menjadi rujukan. Jadi kadang kalau kita bikin konten nyarinya di Pinterest itu sangat recommended gitu. Apalagi aku tambahin lagi, apalagi kalau itu sumbernya dari luar negeri ya, karena di apa ya, ya kabarnya memang kita masih berujuk pada luar negeri karena mereka lebih dahulu dalam dunia dunia apa ya, kreatif, dunia digital lah, dunia digital itu lebih dahulu daripada di kita. Jadi emang ya kalau bisa kita cari rujukannya dari luar negeri ya is okay gitu, tapi kita nanti kemas dengan cara yang syar'i, dengan cara yang kita gitu, brand-brand kita banget gitu. The power of storytelling. Nah, setelah kita lihat, setelah kita baca, setelah kita analisis, kita udah menentukan oh kontennya seperti ini. Di save linknya, di save VT-nya, di save bagaimana cara kerja dari satu video. Kemudian kita pelajari juga nih storytellingnya. Ini opsional sih sebenarnya, bukan opsional ya, kayak tergantung konten seperti apa yang mau kita bikin gitu. Nah, kita bahas dulu. Storytelling adalah strategi komunikasi emosional video yang kuat, tidak hanya menampilkan visual, tapi membangun emosi dan makna. Tujuannya membuat audiens merasakan sebelum mereka percaya. Jadi audiens ngerasa, ih aku juga kayak gini, relate berarti kan. Ih aku juga seperti ini, akhirnya mereka percaya kayak gitu. Jadi ada storytelling tertentu yang diperhatikan. Oke, lanjut. Di sini relevan, kontennya harus relevan ya. Kisah dekat dengan kehidupan audiens, autentik, jujur, tidak dibuat-buat, tetap dalam nilai Islam, kemudian terarah, setiap adegan mendukung pesan utama. Jadi enggak tapi ini yang terakhir ya teman-teman. Yang terakhir tuh ada konten-konten yang sekarang itu banyak nggak terarah tapi malah naik gitu. Konten-konten hiburan yang dia ngerandom awkward banget gitu, tapi ternyata lucu bagi teman-teman kita. Jadi ya itu namanya ya trial error tadi teman-teman, kita nggak bisa memprediksi audiens sukanya apa, jadi emang harus banyak-banyak trial error. Kadang kita bikin konten udah ngerasa relevan gitu, tapi kok belum naik ya gitu, bisa jadi apa nih, ada hal lain yang belum belum pas mungkin itu. Jadi emang harus dieksplor terus, tapi emang ikhtiar kita ada di tiga ini: relevan, autentik, gak dibuat-buat ya, bener-bener apa yang tengah terjadi sekarang, kemudian terarah gitu. Dan kalau bikin konten ya teman-teman, bikin video terutama yang memang punya storytelling, bukan cuman apa namanya, video tampilin produk aja, tapi juga ada kisah di balik ini gitu. Malah kita tuh bisa menceritakan emosi yang kita rasakan kepada yang lainnya gitu. Kita bikin video produk, tapi apa yang kita rasakan itu bisa nyampe juga. Nah, itu harus banyak-banyak belajar sih, harus banyak-banyak praktek sampai menemukan kliknya. Oh, gini toh masuknya, maksudnya gitu. Oh gini ya, biar emosi kita itu sampai itu seperti ini. Emang harus banyak trial error gitu. Nanti akan menemukan caranya sendiri. Oke, udah setengah jam. Oke, nanti kita praktek untuk ini ya, searching ke akun-akun atau gimana ya, kayak kebiasaan aku kalau misal riset kayak gitu. Nah, ini untuk tugas teman-teman ya, besok dikumpul sebelum kelas. Buat mood board yang video pendek buat mood board video pendek dari apa yang sudah dipelajarin hari ini dengan cara ya, maksudnya
Kayak kita udah belajar apa, teman-teman diaplikasikan cara-cara yang sudah aku spill tadi. Temanya bebas sesuai goals yang sudah disebutkan masing-masing. Kayak misal tadi Kak Eka mau goalsnya tadi adalah di terapis gitu. Berarti bikin temanya juga terapis ya. Kayak percobaan mau bikin kontennya di akun terapisnya itu seperti apa gitu. Jadi berarti risetnya seperti apa gitu. Terus Kak Deti pengen tahu dan perdalam ilmu tentang konten. Durasi berapa lama Kak? Gak usah lama-lama sih, 30 detik aja cukup. 30 detik udah. Itu maksimal ya teman-teman kayaknya 18 15 sampai 30 detik aja. Video pendek banget. Ya, jadi gini, sebenarnya di era kita sekarang, sosial media itu kalau misal bikin video yang memang bukan yang berbobot, maksudnya ya berbobot sih. Maksudnya kalau buat awal-awal ini nggak yang harus panjang, karena apa ya, biar gak bosen gitu, biar gak bosen, kecuali emang dia itu udah terkenal gitu teman-teman, kayak memang influencer atau viewsnya udah banyak, yang memang orang-orang tuh kepo tentang kehidupan mereka gitu. Itu it's okay lah kalau misal 30 detik ke atas gitu, sampai berapa menit is okay. Tapi kalau untuk kita yang belum dikenal nih, masih merintis, orang tuh bosan lihat kita apa sih yang dilihat dari kita kalau memang kita nggak informatif. Jadi bikinlah konten yang informatif tapi itu pendek aja. Atau pernah nggak ketemu konten teman-teman tuh yang baca caption kayak gitu? Jadi cuma disuruh baca caption gitu, dia cuma nampilin judul, kemudian di slide selanjutnya baca caption gitu toh, jadi cuma berapa detik gitu, cuma berapa detik tapi ternyata viewsnya bisa naik. Nah aku pernah coba kayak gitu, dan emang ada yang kayak gitu, karena sosial media itu bukan melihat seberapa panjang durasi tapi melihat isi gitu. Captionnya udah cukup untuk kita bikin penasaran, ya itu udah cukup, video nggak terlalu ngaruh. Kalau videonya bisa, misal kan pernah tuh viral waktu itu, kapan bikin video cuma 1 detik, itu juga banyak yang ngikutin, karena 1 detik bisa satu orang itu, kalau cuma 1 detik dia mantengin captionnya bisa beberapa menit, 1 menit 2 menit lah, itu udah berapa kali play gitu, playnya udah banyak banget untuk satu orang gitu kan, jadi viewersnya udah banyak banget. Nah jadi jangan terpaku harusnya panjang gitu, enggak, jadi pendek pun it's okay gitu, pendek ya nggak apa-apa, boleh 15 sampai 30 detik aja. Oke, kita coba praktek ya, aku share screen deh. Mungkin ada pertanyaan boleh dari Kak Deti. Ya, emang kita belum praktek ini CapCut ya, belum editing, kita masih pra produksi. Jadi kalau misal di tempat kerja itu, ini aku share screenku belum ya? Pindah. Nah, kalau misal di tempat kerja itu biasanya kita kan riset dulu, kita melihat apa namanya, pasti namanya kompetitor ya, kita melihat kompetitor. Kalau misal di Instagram berarti kompetitornya apa, misal message tadi deh, kita jadikan contoh message tadi apa, terapis tulisannya kayak mana ya? Masa tulisannya gitu, itu tadi tapi muncul terapis. Nah, terapis home service, oh tapi dia tidak syar'i sayang. Apa nih contoh kak Eka, ada nggak rekomendasi terapis yang syar'i? Video ngontak jualan, oh ini tujuannya Kak Deti ya, Kak Deti ikut kelas ini nanti di ending pengen jualan apa, boleh disebutin jualan apa, durasi berapa, ada contohnya nggak Kak? Contoh apa nih, contoh konten apa ya, wait. Kalau sejauh ini belum nemu Kak, biasanya flyer aja kebanyakan kalau buat yang muslimah. Oh gitu, berarti belum ada video gitu ya, atau edukasi. Ini dulu ini mah produk aja sih. Sebentar, apa ya yang bisa jadi contoh? Di sini nggak ada akun aku aja sepi. Kalau misalnya di ini aku mainnya biasanya di TikTok.
Mhm. Hmm. Target atau edukasi. Oke. Terapis muslimah. Nah, ini ada nih. Muslimah terapis. Nih, ini udah banyak nih. Ini bisa menjadi salah satu kompetitor dari Kak Eka bikin kontennya, berarti nyontohnya si ini salah satu kompetitor ya. Nah, kita bisa analisis dari konten-konten ini yang paling naik apa. Ternyata emang kecil, ini masih kecil ya viewersnya. Nih, bukan nasibmu yang berat tapi hatimu yang belum tenang. Nah, ini kan juga ini video yang cuman berapa detik ini kan. Ini cuma tulisan aja. Terus nanti ditambahin di caption. Ini juga bisa menjadi salah satu contoh video konten. Nih. Ntar aku tempat kerjaku dulu apa ya? Dulu aku pernah bikin, tapi sekarang udah, maksudnya karena aku udah nggak kerja di situ ya, jadi konten-konten mereka udah pakai musik gitu. Kalau aku dulu nggak pakai. Ya tergantung sih. Ya setiap orang punya prinsipnya beda. Akademi akademi muslim. Nah, dulu aku pernah kerja di sini. Coba aku cari contohnya ya, nanti aku share di grup. Tapi ini aku kontennya udah lama banget. Tahun aku udah ninggalin si akademi muslim dari tahun berapa ya? Ini naik nih, ini aku ini yang bikin 20. Ini 20. Padahal ujungnya nanti cuma butuh kain kafan buat menyelimuti diri, tapi kok setiap hari secapek ini. Cuman kayak gini teman-teman, cuma berapa detik. Cuma berapa detik nih, aku kasih contoh ya. Gimana kopinya nih, cara ngopinya di sini. Kopi link. Nah, aku kirim ke grup dulu. Contoh referensi konten. Oke, satu udah nemu. Ini misal contoh satu, kita cari contoh yang lain. Apalagi yang naik, kita coba cari yang naik. Ini juga naik dari Ustadz Hanan Ataki. Ini mah karena ustadznya ya, saya. Bisa jadi karena ustadznya. Ini mungkin bisa jadi karena quotes-nya juga. Ini cuman kayak gini teman-teman. Ini cuman tulisan aja, quotes. Udah. Terus ya, durasinya cuma 5 detik dah kalau nggak salah. 5 detik. Udah dia naik. Jadi kadang bikin konten gak yang seribet itu kok. Kak, maaf, berhubung saya telat gabung, saya masih bingung. Oke, nanti ditonton lagi rekaman ulangnya. Oke, kita cari referensi dulu. Jadi gini deh, tahapan dari proses bikin video sebelum editingnya teman-teman, sebelum kita mengumpulkan footage, sebelum kita tag video, sebelum kita download video, kita harus belajar dulu risetnya. Saya bingung, ini bikin konten buat IG atau TikTok? Ya terserah gitu, teman-teman mau diupload di IG ataupun TikTok, it's okay gitu. Ini tugas aja sih, tugas buat teman-teman. Buku belum bikin teman, baru coba riset aja dulu. Jadi tadi dari awal aku udah kasih cara-cara supaya kita riset konten. Nah, teman-teman mengaplikasikannya. Jadi kayak misal di slide awal tadi apa ya? Wait. Aku kembali ke PPT dulu. Jadi misal nih, kembali. Nih market nih. Jadi teman-teman coba dicatat. Mau bikin apa? Misal Kak Eka mau bikin konten terapis kan? Terapis apa tadi? Message terapis salon. Jadi mau bikin konten terapis salon. Tulis judul. Nih, dicatat sampai sekarang, dari sekarang boleh dicatat. Judulnya ada, bukan judul ya.
nama akun gitu deh, nama akun terapi salon muslimah, kemudian audiensnya, audiensnya apa nih, audiensnya muslimah, otomatis muslimah, umur 20 sampai 50 misal tahun. Ini misal ya, nggak tahu kalau misal di KEK aslinya seperti apa audiensnya, boleh diteliti, nanti tanya ke bos, tanya ke karyawan yang lain gitu boleh. Amati pola konsumsi konten. Ini bisa yang tadi kita cari referensi ya, cari referensi seperti yang ku kirim di grup, nanti ku kirim di grup ya. Kemudian tren ini opsional sih teman-teman, nggak yang harus bener-bener ngikutin tren. Kalau lagi nggak ada yang ngetren ya nggak usah diikutin gitu. Tapi kalau misal ada dan ngerasa nyambung sama konten yang mau teman-teman bikin ya boleh dipakai. Tren apa, aku strip dulu aja. Kemudian evaluasi adaptasi. Nah ini boleh sesuaikan sama strategi teman-teman. Hasil evaluasinya seperti apa nih, kayak misal cocok apa ya, misal karo enggak misal judulnya, misal judul diadaptasi tapi isi berubah. Nah itu boleh, ini aku kirim ya, nanti aku kirim ke grup juga deh, ke ini, ke WA. Nah itu nanti boleh ditonton ulang ya videonya ya, rekamannya, soalnya tadi aku juga nge-spill tentang ini, tentang tipsnya, tips untuk masing-masing konten. Kayak misal di TikTok, kakak lagi mau ngonten di TikTok. Nah di TikTok itu apa yang lagi ini, lagi banyak apa namanya, banyak dicari orang kayak gitu-gitu. Tadi kita sempat bahas, jadi boleh ditonton ulang aja, di rewatch gitu. Oke, tadi sampai mana ya? Oh, tadi aku share screennya bukan yang ini. Stop share. Kita lagi praktek ya tadi lagi praktek tentang riset. Oh iya, ini. Nah, ini adalah tahapan riset untuk cari referensi dengan menganalisis engagement kompetitor. Jadi kita lihat konten-konten orang, entah itu Instagram atau di TikTok juga boleh. Nih, misalnya juga naik nih, ada 23 viewers kayaknya. Ini seperti apa videonya? Nah, kalau ini lebih ke, nah ya, ini cuma tulisan-tulisan gitu, tapi ada apa ya, ganti-ganti gitu. Nih, konten seperti ini juga boleh. Copy link untuk mulai awal ya, jadi yang simple dulu. Aku kirim dulu ke grup. Kemudian apa lagi? Oke, apalagi yang sekiranya naik? Mungkin selain reels ada, kan emang kita temanya video ya, ngapain selain reels? Temanya video berarti videos juga. Satu lagi deh, ini 7.000 lumayan. Nah ini 14.000, dan ini waktu itu lagi naik banget karena ada kasus kekerasan influencer yang dapat kekerasan sama laki-lakinya. Ya ini konten orang sih, punyanya Ustadz Fatih, dan kita cuma reshare. Nah maksudnya itu lagi viral tuh, tapi ada sudut pandang lain yang bisa kita ambil, jadi tetap dimodifikasi dengan cara kita. Kalau misal beliau itu kan berarti di
dilihatnya dari segi Islamnya ya, kok ada gitu seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung bagi keluarga malah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, nah kayak gitu. Nah beliau marah-marah di situ. Nah itu lebih ke sudut pandang yang berbeda aja gitu, walaupun yang naik emang tentang kekerasan itu. Kalau sekarang perselingkuhan itu juga bisa kita bahas. Selingkuh, dampaknya kalau misal ini kan tentang parenting ya, ini kan akun parenting. Kalau secara parenting perselingkuhan berarti kita bisa ambil apa nih? Bisa kita adaptasi apa? Oh, dari sudut pandang anak. Anak dampaknya apa nih sama perselingkuhan? Anak bisa aku ada bikin tapi kayaknya nggak naik. Kalau misal anak ditinggal sama orang tuanya itu seperti apa dampaknya kepada masa depan dia, psikologisnya seperti apa. Nah itu dianalisis karena ini kan kontennya tentang psikologi dan parenting ya, gitu-gitu gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. 5 menit lagi udah jam 9. Dari Kak Eka ada? Jadi belum bikin ya teman-teman. Jadi lebih ke teman-teman cari kompetitor dulu aja, cari konten-konten yang lagi viral aja dulu ya, yang sejenis sama teman-teman yang mau bikin, baik itu di TikTok maupun di apa namanya di TikTok maupun di Instagram. Lama banget mikirnya. Ini ada pertanyaan, Kak, semisal temanya ganti selain terapis bisa? Soalnya aku juga baru nyoba buat konten sekalian terapis tapi masih sama kayak salon. Contoh apa deh? Kita tembak langsung. Misal apa? Gamis? Gamis sudah umum banget. Mau apa selain terapis? Ya ini tadi kan aku kasih contohnya psikologi ya, psikologi parenting itu bisa kita cari tentang konten-konten parenting. Halo, iya gimana Kak Diti, ada yang mau ditanyakan? Hair treatment. Oh nggak ada ya, Kak Diti nggak ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Ya itu gimana? yang tentang parenting mau nyobain, tapi cuman itu aja ya Kak. Kontennya seperti yang tadi Kakak contohkan gitu aja ya. Sebenarnya bebas sih temanya bebas, nggak harus parenting. Kayak misal Kak Deti kan tadi alasan masuk grup kalau misal selesai kelas ini mau bikin konten, ya kan? Itu konten Iya. apa dulu? Coba Kak Deti harus tentuin dulu. Kak Deti mau konten apa? Uh, Jualan? konten jualan. Iya, jualan apa? Dulu sih pernah uh, di TikTok tuh mainan anak gitu ya. Mainan anak, cuman lama-lama jadi agak itu apa? Bosen gitu nyari yang lain. Aduh, tolongin Parenting juga sih masukin tips-tips kayak iya. gitu juga. Mm-mm. Mainan Mau anak dan nyobain kontennya parenting, tentang parenting gitu ya? ya. Jadi kata tadi mau nyobain deh tentang Parenting. tentang apa tuh kita perselingkuhan, apa topik perselingkuhan, kemudian apa lagi sih tadi Eh, Iya, nyobain perselingkuhan. cari Iya, yang kayak gitu-gitu. Itu terus bisa. Iya, jadi yang pertama pengaruh terhadap anak ya. iya, itu tadi benar. Dan memang yang pertama itu Kak Deti harus lihat cara main kompetitor. Kak Deti harus cari inspirasi di TikTok maupun di Instagram. Cara mainnya kompetitor itu seperti apa kalau misal di dunia eh, apa namanya perkontenan gitu. Jadi konten yang naik di mereka itu apa? Nah, kita adaptasi versi kita sendiri kayak gitu. Misal nih, konten search. Nah, search insight kita cari ini loh kok nggak nemu ya kalau di sini, kalau di HP muncul, jadi dia di sini tuh bukan ini. Besok deh pertemuan selanjutnya coba aku cari cara aku share screen lewat HP ya,
caranya di TikTok seperti apa. Iya. Ya, Zakila ya. Ini tuh Kak Indinya langsung. Bukan. Maaf mau nanya. Apanya? Yang bikin konten tadi? Ini sama Kak. Kak Oh ini Indi, yang Kak Indi maaf masih ya. masih tanggal Ini Kak 28. Indi. Iya. Oh. Ya Kak Indi sama-sama Oh konten kreator iya. juga. Temenku di TikTok, enggak sih. Eh Oh pokoknya iya. kerja sama aja gitu. Oh iya ya. Ya Kak. Oke. Ini Zakila ya Kak. Oke, oke. Selamat berproses ya. Ya. Nah, sama. Iya, itu kalau di dunia perkontenan emang nggak yang langsung edit video. Mungkin akan ada ya teman-teman yang langsung set 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 dak 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 langsung bikin jadi gitu upload gitu. Tapi emang ada intronya nih, ada bikin planningnya dulu yang sekiranya bakal naik apa kayak gitu. Baru ini aja sih ikhtiar kita. Karena hasilnya juga nanti ditentukan sama audiens kita. Kita nggak bisa, loh perasaan udah bagus, udah relate, udah ini, udah itu, kok masih belum naik gitu ya, berarti belum rezeki aja sih teman-teman gitu ya, nggak apa-apa. Makanya berproses. Nanti akan ada, hmm, akan ada bener-bener, oh di sini titik titik naiknya konten kita akan ada yang kayak gitu. Jadi nggak semuanya naik, it's okay. Oke, pertanyaan Kak Eka tadi ya, hair treatment gitu Kak. Jujur aku tuh nggak paham dunia salon gitu. Tapi mari kita coba deh. Dengan cara yang tadi udah kita spill ya. Apa tadi caranya? Kalau misal di TikTok kan ternyata nggak bisa ya kalau di laptop. Nanti coba besok pertemuan selanjutnya kita coba tips itu di HP. Atau teman-teman mau coba sendiri, oke. Okay. Tapi sekarang karena adanya Instagram, aku mau coba cara dari Instagram hair treatment. Berarti kita cari search, kemudian tulis aja hair treatment gitu. Nah, PR-nya teman-teman buat yang muslimah nih, hair treatment gimana caranya bikin konten tapi jangan ada hairnya, jangan ada rambutnya gitu. Nah, footage misalnya nggak mungkin kan kita nampilin rambut kayak gini ya kalau buat muslimah. Berarti footage atau ilustrasi gitu, atau backgroundnya itu tentang etalase atau apa gitu yang kita mainnya, berarti dikuatin di apa tadi, storytelling ya, mainnya berarti di storytelling ini. Tapi like-nya cuma satu teman-teman, coba yang lain, cari kompetitor yang dia itu banyak. Hair treatment nih, Kayla hair treatment nih. Nah, it's okay sih, ini nggak apa-apa. Cuman gini, ini banyak tapi followersnya ratusan, tapi viewersnya sedikit. Oh, lumayan sih, lumayan kok, banyak nih sampai nih ada yang kayak gini. Head treatment nih salah satu contoh video yang dia mungkin, coba kita lihat dulu deh. Loading. Nah, berarti produknya yang nampil. Tuh, nggak ada rambut ya, nggak ada aurat di sini, tapi produknya langsung ditampilin. Nih, ini komenannya. Kayak gini. Ini bisa jadi salah satu kontennya kayak gini, boleh Kak? Kak Eka ya, coba aku share. Copy link hair treatment. Hair treatment. Pasti kalau yang tadi parenting ya. Parenting. Oke. Coba konten lain hair treatment. Kalau ini kan mainnya di grafis sih ini. Jadi nggak yang take video, tapi main di grafis kemudian di slide-slide aja. Kalau yang ini. Kemudian kita cari yang lain. Di konten dia yang naik yang seperti apa. Ini ada 1000 viewers, itu kayaknya yang paling naik. Ini 1000 juga. Oh, ini ada 40.000, tapi dia ada orangnya. Nanti coba kita adaptasi ya, apa yang bisa kita adaptasi dari video itu yang 40.000 tadi. Ini 30, kayaknya ini iklan deh, kayaknya mereka pakai bush
booster. Jadi bisa masuk ke orang lain. Ini banyak ini. Kayaknya ada auratnya. Nih, ini juga nggak ada aurat. Kontennya seperti ini. Bisa. Tapi ini mirip kayak tadi sih, main slide-slide aja. Kalau misal yang tadi 30, ini 100, coba kalau 100.000 viewers kayak gimana. Nah kan kalau misal iklan, konten iklan itu biasanya komennya cuma satu cuma dikit, berarti ini konten iklan bukan original, jadi dia pakai bayar gitu ya, bayar ke ads, makanya viewersnya bisa naik. Kita coba yang nggak bayar deh. Kalau yang nggak bayar ini bisa 7.000, bayar atau enggak, ini rame nggak? Lumayan rame, lumayan ya, tapi ini cuman belok kanan belok kiri si mbaknya. Atau ini bisa kita adaptasi, tapi berarti kan di crop ya, videonya cuma nampilin ini segini, jadi rambutnya ini nggak masuk. Misal Kak Eka mau adaptasi video ini nih, cuman di zoom in di bagian tangannya, lagi scroll sama milih-milih produk, ini bisa. Jadi nggak perlu nampilin orangnya, apalagi yang nggak pakai jilbab gitu, ini bisa. POV lihat review dulu sebelum dibeli di offline store. Nah ini bisa banget buat contoh konten. Copy link ini juga naik, aku kasih di bawah. Dah, contohnya masing-masing 2. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, boleh cari sendiri untuk konten teman-teman. Biasanya etalase hair care gitu Kak, solusi dari permasalahan rambut yang sering dalam perempuan. Konten gitu nggak apa-apa banget, apalagi kita muslimah ya, nggak bisa nampilin rambut kita, cara ngakalnya kayak gitu. Dan apakah itu bakal nggak menarik, tetap menarik untuk para muslimah, karena kalau muslimah pasti nyarinya juga tempat hair care yang aman untuk para muslimah juga. Kalau dia nyari hair care yang mungkin kayak nggak, di tempat hair care itu nggak bisa memahami kebutuhan perempuan yang menjaga aurat, ya dia bakal menghindar gak sih. Kayak aku misal nih, aku awam kan, aku masih awam sih dunia hair care gitu, tapi kalau misal aku disuruh milih salon, aku nggak mau salon yang umum dong, maunya salon yang khusus muslimah, yang benar-benar tertutup, yang pemotong rambutnya pun juga muslimah semua kayak gitu, pastinya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kah? Ya nggak apa-apa banget, kita punya target market kita sendiri gitu. Sudahkah? Sudah 20:07. Ada pertanyaan mungkin untuk terakhir? Kalau nggak ada aku tutup. Oke, aku hitung ya. 3 deh. 1, 2, 3. Sudahkah? Terima kasih, sama-sama. Baiklah. Mungkin itu. Bentar. Udah ya. Ini ya, jangan lupa untuk tugasnya teman-teman, untuk dipraktikkan. Wait. Ini aku masih share screen ya? Masih share screen gak sih? Enggak deh, enggak ya. Oke, aman. Mungkin itu ya buat teman-teman. Ini tugas yang teman-teman boleh dicari. Bukan ngedit kok, belum edit. Masih tugasnya itu mencari dulu referensinya. Masih mencari dulu mau bikin video apa, mau bikin konten apa, akunnya apa, sasarannya itu umur berapa, perempuan kah, laki-laki kah, kayak gitu. Itu mungkin bisa dipelajarin dulu. Untuk pertemuan kali ini itu, dan untuk hukum-hukum ya yang tadi aku juga udah jelasin tentang yang ada hukum ini haram, ada hukum ini mungkin ada yang ngambilnya makruh kayak gitu. It's okay, kita punya mungkin perbedaan fikih gitu, punya rujukan ustadz atau ulama masing-masing, it's okay. Tapi emang tujuan kita sama-sama ya untuk mencari ridha Allah, untuk belajar. Kita bikin konten untuk apa sih? Untuk ibadah, tadi kan udah dijelasin di awal. Tujuannya untuk ibadah, dan semoga Allah berikan pekerjaan untuk kita itu yang halal kayak gitu. Mungkin itu aja dari aku, teman-teman. Jangan patah semangat. Tadi juga udah aku sempat spill ya, belajar dulu, maksimalin potensi teman-teman. Kalau teman-teman nyari kerja nanti pun juga bakal yang dipilih itu skill teman-teman, gak peduli teman-teman lulusan apa dan dari mana, tapi kalau skill teman-teman bisa lebih baik daripada
employee apa sih ya, yang ngeplay yang lain gitu ya, calon-calon yang daftar gitu ya, pendaftar lain, kalau misal lebih menonjol itu akan menjadi hal yang lebih gitu yang bisa dipertimbangkan sama owner ataupun HRD kayak gitu-gitu ya. Semoga buat teman-teman berproses, banyak-banyak belajar, banyak-banyak nonton video tutorial, banyak-banyak praktik apalagi. Mungkin itu dari aku. Aku tutup, apabila ada salah mohon maaf, dan segala kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tutup ya dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke.